Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Fikri dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menyampaikan tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Suatu kondisi di mana adanya peningkatan PDB atau produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah, ada peningkatan per kapita dan ada peningkatan penyediaan fasilitas masyarakat serta infrastruktur. Apa bedanya pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah naiknya pendapatan per kapita tidak disertai perubahan struktur perekonomian. Naiknya produksi barang dan jasa atau PDB secara kuantitas pembangunan ekonomi. Naiknya pendapatan per kapita dan peningkatan kesejahteraan masyarakat disertai penurunan struktur perekonomian. Naiknya produksi barang dan jasa atau PDB beserta kualitas barang dan jasa. Teori pertumbuhan ekonomi. 1. Aliran klasik oleh Adam Smith menyatakan bahwa suatu negara mengalami pertumbuhan ditandai dengan dua faktor utama, yakni pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan output GNP. Yang B. David Ricardo. Menurut dia, asumsi faktor alam dianggap tetap, sedangkan jumlah penduduk bertambah pesat hingga sudut saat tingkat perkembangan ekonomi jadi lemah. 2. Aliran neoklasik. 1. Robert Southrephson. Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi harca domar. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkatan investasi karena pengeluaran investasi memengaruhi permintaan dan penetapan barang dan jasa. Ketiga, teori Fuchs Theories oleh Federici Lisa. Masa berburu dan masa beternak dan bertani, masa kerajinan dan industri, dan perniagaan. Teori yang keempat, teori Schumpeter. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh para pengusaha atau entrepreneurship. 5. Teori Hart-Domar menunjukkan peran investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertumbuhan pengeluaran akurekat. 6. Teori neoklasik menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor yang terpenting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Yang B. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. 2. Perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi terlihat dari hasil yang ditimbulkan. Keberhasilan pembangunan ekonomi lebih bersifat kuantitatif, bukan hanya pertambahan produksi tetapi juga perubahan dalam struktur perekonomian. Adapun keberhasilan pertumbuhan ekonomi lebih bersifat kuantitatif yang ditandai adanya kenaikan standar pendapat dan produksi yang dihasilkan. 3. Perencanaan pembangunan ekonomi. Rencana pembangunan di Indonesia dibagi menjadi 3 tahap.
yaitu rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka rendah. Pembangunan tahunan. A. Indikator kebersihan pembangunan ekonomi. Peningkatan pendapatan per kapita, pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama periode tertentu, biasanya setahun. B. Peningkatan produktivitas per kapita, hasil produksi yang dihasilkan atas usaha dalam setiap jam kerja per tenaga kerja. Jika diformulasikan, rumus peningkatan produktivitas per kapita adalah sebagai berikut. Produktivitas per kapita sama dengan pendapatan nasional jam kerja dikali jam kerja per minggu dikali jumlah tenaga. C. Peningkatan indeks pembangunan manusia sejak tahun 1990. United Nations of Development Program atau UNDP mengembangkan suatu indeks manusia atau IPM atau Human Development Index atau HDI, indikator yang digunakan untuk menyusun IPM terdiri atas 1. Tingkat harapan hidup masyarakat, 2. Tingkat makmur masyarakat, 3. Daya beli masyarakat yang dilihat dari pendapatan per kapitanya. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. A. Sumber daya manusia atau SDM merupakan faktor guna dalam proses pembangunan nasional. Baik tidaknya perencanaan dan perorganisasian proses pembangunan bergantung pada kualitas manusia. B. Sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam yang berkualitas akan lebih berdaya guna ketika didukung oleh ketersediaan SDA yang memadai. C. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin canggihnya ilmu teknologi yang dimiliki suatu negara, semakin besar peluang negara untuk maju. D. Sistem pemerintahan. Dalam sistem sosialitas, segala kegiatan ekonominya dilakukan oleh pemerintah pusat. Adapun dalam liberasi, setiap individu bebas untuk melakukan segala kegiatan ekonomi tanpa adanya campur tangan pemerintah. E. Sosial budaya. Budaya gotong royong atau budaya kerja keras merupakan faktor pendukung proses pembangunan. Namun sebaliknya, korupsi, kolusi, nepotisme menjadi faktor penghambat proses pembangunan. 6. Permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang secara umum. Permasalahan pembangunan ekonomi sering dialami negara-negara berkembang, yaitu kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, dan kesenjangan distribusi pendapatan. 7. Kebijakan pembangunan ekonomi. Kebijakan ekonomi adalah tindakan pemerintah dalam mengatur sumber daya ekonomi yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. A. Kebijakan ekonomi mikro. Kebijakan pemerintah yang ditunjukkan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan oleh atau di sektor mana dan di wilayah mana perusahaan yang bersangkutan beroperasi. B. Kebijakan ekonomi meso. 1. Kebijakan ekonomi meso dalam arti sektoral adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditujukan pada sektor-sektor tertentu. 2. Kebijakan ekonomi meso dalam arti regional adalah kebijakan ekonomi yang ditunjukkan pada wilayah tertentu. C. Kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi yang mencakup semua aspek ekonomi pada tingkatan nasional secara keseluruhan. 8. Strategi pembangunan ekonomi. A. Strategi pertumbuhan. Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal serta bagaimana menampakkannya secara seimbang, mengemban arah
dan memusat sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. B. Strategi pembangunan dengan pemerataan dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineer, yaitu perencanaan induk dan paket program terpadu. C. Strategi ketergantungan. Kemiskinan di negara berkembang lebih disebabkan adanya ketergantungan negara tersebut dan pihak atau negara terannya. D. Strategi yang berwawasan ruang. Sebab-sebab kurang mampunya atau lebih maju. E. Strategi pendekatan kebutuhan pokok. Sasaran darat strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.